Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Reno Setiawan Lapoto dengan NIM PBH240051 dan teman-teman saya yaitu Neris Triani PBH240046 dan Laude Muhammad Fajlur Rahman Alam PBH240053. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang laporan aset tidak berwujud. Latar belakang. Aset secara umum adalah sumber daya yang dikuasai oleh sebuah perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang dimana masa manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset tetap merupakan bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan, di mana nilainya akan berubah setiap periode karena penyusutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada sebuah perusahaan mulai dari pengakuan, pengeluaran, setelah perolehan, penyusutan, penghentian, dan penyajian aset tetap pada PT Buana Finance Tbk telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara untuk memperoleh data berupa perlakuan akuntansi aset tetap. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi aset tidak berwujud. Yang kedua, karakteristik aset tidak berwujud. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset tidak berwujud. Tujuan penulisan dari materi kami yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi dari aset tidak berwujud, yang kedua untuk mengetahui tentang karakteristik aset tidak berwujud, dan yang ketiga untuk mengetahui cara pengakuan, pengukuran, dan penghentian aset tidak berwujud. Pembahasan. Yang pertama, definisi aset tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat didefinisikan dan tidak mempunyai bentuk fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan pada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Suatu aset dapat diidentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dan perusahaan yang dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau liabilitas secara individual atau secara bersama. Yang kedua, muncul dari hak kontraksi atau hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak kewajiban lainnya. Selanjutnya, saya persilahkan teman saya Neris Triani untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materinya secara ringkas. Penyajian aset tak berwujud masih sulit karena sifatnya yang unik dan subjektif. Perusahaan harus menyajikannya secara akurat agar bisa dijadikan dasar keputusan oleh investor. Materi ini menganalisis laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait aset tak berwujud. Karakteristik aset tidak berwujud. Ada 3 karakteristik utama. Pertama, dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud bisa diidentifikasi jika bisa dipisahkan, dijual, dipindahkan, disewakan, ditukar, atau memiliki hak kontrak atau legal yang bisa dialihkan. 2. Pengendalian. Aset dikendalikan jika entitas bisa memperoleh manfaat ekonomi dan membatasi akses pihak lain. Biasanya ada bukti hukum seperti kontrak. Ketiga, manfaat ekonomis masa depan. Aset tak berwujud harus memberi manfaat ekonomi, misalnya pendapatan, efisiensi biaya, atau manfaat lain. Walau tidak berwujud fisik, tetapi harus dipertimbangkan nilainya. Pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui jika memenuhi definisi aset tak berwujud, memberikan manfaat ekonomi di masa depan, dan biaya perolehannya dapat diukur secara
andal atau sesuai dengan PSA 19. Contohnya, hak kekayaan intelektual bisa diakui jika bisa menekan biaya produksi atau menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, penghentian pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan atau aset dilepas, misalnya dijual, disewa, atau disumbangkan. Selanjutnya saya persilakan teman saya Laode Muhammad Fajrul Rahman Alam untuk melanjutkan materi selanjutnya dan disambung sebagai penutup. Baik, saya akan membacakan lanjutan materi dari teman saya. Bab 2 pembahasan. Pada pengukuran awal, ATB diukur berdasarkan cara perolehannya, yaitu ATB diperoleh melalui pembelian dinilai dengan apabila perolehan yang terdiri dari harga beli termaksud pajak-pajak setelah dikurangi potongan harga dan rabat serta biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut mencapai kondisi yang dimaksud. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan, meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai ATB telah selesai dikembangkan. Jika pengerjaan suatu ATB melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dan dalam pengerjaannya sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi jika memenuhi salah satu kriteria menambah sisa umur manfaat ekonomis berikutnya atau meningkatkan nilai guna, meliputi peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisien. Ketentuan terkait amortisasi ATB yaitu meliputi masa manfaat ATB ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan sepanjang masa manfaat ATB belum ditetapkan. ATB diperlukan sebagai ATB sebagai masa manfaat tak terbatas. Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap semester selama masa manfaat memperhitungkan adanya nilai residu. Pengertian pengakuan aset tak berwujud atau ATB. Berdasarkan PSAK 19 paragraf 112, pengertian pengakuan aset tak berwujud dapat dilakukan apabila dilepas entitas atau saat entitas tidak memperoleh lagi estimasi manfaat ekonomis masa depan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Perbedaan dari nilai versi pelepasan aset tak berwujud atau jika ada dan nilai wajar aset tak berwujud akan memunculkan adanya keuntungan atau kerugian dari pengertian pengakuan suatu aset tak berwujud. Ketika aset tak berwujud dihentikan pengakuannya, maka keuntungan dari pelepasan aset tersebut wajib diakui perusahaan pada laporan laba rugi serta tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Ada beberapa macam cara dapat dilakukan entitas untuk melepaskan suatu aset tak berwujud. Cara tersebut antara lain yaitu disumbangkan, dijual, atau dengan melalui sewa pembiayaan. Selain itu, untuk amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, maka amortisasi akan berakhir apabila masa manfaat aset tersebut telah habis. Kesimpulannya, pengolahan aset tak berwujud dalam akuntansi memerlukan perhatian khusus. PSAK 19 menetapkan bahwa entitas harus mengakui aset tak berwujud jika memenuhi kriteria tertentu dan mengatur cara untuk mengukur jumlah tercatatnya, serta mengetahui pengakuan dan penghentian pengakuan aset tidak berwujud tersebut. Standar ini juga menetapkan pentingnya revaluasi aset tak berwujud untuk memastikan nilai tercatat mencerminkan nilai wajar. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.